Poin pertama adalah Islam atau Al-Quran memerintahkan kita untuk berzakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Perintah menunaikan zakat itu bisa dipahami sebagai perintah untuk bekerja keras dan menjadi orang kaya. Karena tidak mungkin orang berzakat kalau dia miskin. Orang yang bisa berzakat adalah orang yang kaya. Dan supaya dia bisa kaya, dia harus bekerja keras. Karena Islam tidak menghendaki orang kaya tanpa bekerja keras. Baik, maka poin pertama adalah kita diminta untuk menjadi kaya dan bekerja keras supaya bisa kaya. Karena orang yang berzakat adalah orang yang kaya, bukan orang yang miskin. Tapi faktanya tidak semua orang bisa kaya. Faktanya, banyak sekali orang yang miskin. Bahkan kalau bisa dihitung lebih banyak yang miskin daripada orang kaya. Zakat dan sedekah wajib lil fuqara, pertama untuk orang fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang gak punya uang atau punya uang tapi gak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Wal masakin, yang kedua orang miskin, kelompok kedua. Miskin sama fakir bedanya apa? Nggak ada bedanya, Pak. Cuma fakir tuh miskin banget, kalau miskin aja. Jadi ada orang miskin banget. Itu dipisah di penyebutannya. Cuma kalau nanti dibikin prioritas, ini ada sedekah nih. Yang ini miskin banget, ini miskin. Dikasih yang mana dulu? Dikasih yang fakir, yang miskin banget tadi. Jadi fakir sama miskin itu definisinya gampang. Orang yang nggak cukup kebutuhannya. Kebutuhan standar, Pak, bukan kebutuhan mewah. Harta zakat yang dikeluarkan diberikan kepada siapa? Orang miskin dan miskin banget. Ya, selanjutnya yang ketiga, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Amil zakat. Nah, saya harus sampaikan apa itu amil zakat. Amil zakat adalah orang yang mengurus zakat untuk diberikan pada orang miskin. Supaya dia bisa menjalankan tugas sebagai amil dengan baik, dia dapat gaji. Sebab kalau nggak digaji nanti dia jadi miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Nah, ini juga ada yang orang yang salah paham. Mu'allaf itu adalah orang yang menjadi miskin karena masuk Islam. Bukan orang yang masuk Islam. Zaman Nabi orang masuk Islam jadi miskin. Orang Mekah masuk Islam, dikucilkan keluarganya. Banyak orang yang kemudian jadi miskin gara-gara orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan jadi miskin, Pak. Nah, lanjut. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, perbudakan. Riqab itu apa? Riqab itu gini, budak. Budak itu dia bekerja tidak digaji. Maka budak ini boleh menerima zakat sebesar 1 miliar untuk menebus dirinya. Karena dia nggak punya uang. Selama ini dia bekerja, uangnya diambil oleh majikannya. Wal gharim itu apa? Gharim itu orang yang berhutang, bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Awal gharimina, kemudian wa fi sabilillah. Nah, sabilillah juga ini banyak orang salah, Pak. Karena ada hadis yang menyatakan orang yang belajar adalah sabilillah. Maka zakat boleh untuk guru dan dosen, salah. Tapi tempat saya ada guru yang miskin, boleh. Karena miskinnya itu. Mau petani, mau guru, kalau miskin boleh dapat zakat. Tapi kalau guru saja nggak boleh, karena banyak guru yang kaya. Kalau dalam konteks zakat, sabilillah adalah orang yang berperang tapi tidak punya honor. Nah, yang terakhir, wabni sabil, ibnu sabil. Ibnu sabil itu bukan cuma orang yang dalam perjalanan, Pak. Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan, lalu hartanya hilang dan dia nggak bisa pulang karena nggak punya harta. Maka dia berhak menerima zakat sebesar biaya dia pulang. Al-Quran menyatakan faila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Harta itu harus merata. Harta itu harus merata. Nah, kalau harta itu tepat sasaran, nanti itu yang masuk dalam kategori yang dijanjikan Allah. Siapa sih orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang yang mau berinfak. Nah, itu keimanan kita, ketakwaan kita akan diukur dari bagaimana kita peduli pada orang miskin dan bagaimana kita berusaha untuk mengentaskan kemiskinan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kebahagiaan itu harus dirasakan bersama. Orang kaya berbahagia dengan kekayaannya dan orang miskin berbahagia karena Allah menyuruh orang kaya untuk membantu mereka.